Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, pada akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah rekam jejak, khususnya dalam tahun-tahun politik ini. Bagaimana itu rekam jejak dan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan rekam jejak menurut Alkitab? Baiklah, kita baca Alkitab kita pada 1 Petrus 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini penekanannya di sini adalah mengikuti jejak dan teladan. Apa itu rekam jejak? Rekam jejak adalah semua hal yang seseorang atau organisasi telah laksanakan di masa lalu yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan atau menyelesaikan masalah dan lain-lain. Nah, rekam jejak ini diperlukan umumnya dalam perekrutan tenaga kerja ataupun juga menentukan atau memilih kandidat calon pejabat, baik itu di perusahaan ataupun di pemerintahan. Dan rekam jejak ini penting, kenapa? Karena dalam rekam jejak itu di sana terkandung latar belakang seseorang, termasuk juga latar belakang pendidikan, latar belakang bahkan terkait juga apakah memiliki catatan kriminal ataupun pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu di sana terekam dalam rekam jejak, dan ini penting untuk menilai seseorang, kredibilitas seseorang, apakah dia cocok untuk menduduki suatu posisi tertentu. Nah, di mana di sana dikatakan rekam jejak juga ada terekam di sana karakter seseorang, ya. Jadi karakter itu adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa rekam jejak ini penting? Karena di sana kita bisa mengetahui karakter seseorang, apakah dia cocok atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita di sini dituntut untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai teladan kita, panutan kita, di mana kita sebagai orang Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus, ya, pengikut Kristus, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan Yesus tentunya kita ikuti, kita contoh, bahkan kita tiru. Oleh karena itu, rekam jejak kita tentunya akan mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus buat. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebagai salah satu contoh lainnya adalah kita lihat Ayub, ya. Kita lihat di kitab Ayub 23 ayat 11. Ini kita buka Ayub 23 ayat 11. Demikian firman Tuhan, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, sepanjang hidup Ayub kita mengenal bahwa dia adalah seorang yang setia dan tekun menjalankan firman Tuhan, sehingga dia memiliki rekam jejak yang terpuji. Bahkan kita mengenal Ayub adalah sebagai orang yang saleh, ya. Sehingga kita selain juga kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai idola, sebagai panutan dalam kita menjalani hidup kita. Nah, tentunya kita juga bisa mencontoh juga sebagai salah satu contohnya Ayub, di mana dia sangat setia dan taat menjalankan firman Tuhan, sehingga Alkitab mencatat walaupun persoalan, penderitaan yang dialami pada akhirnya dia dipulihkan, dan supaya kita juga bisa dibenarkan oleh Allah dan kita dianggap benar di mata Allah, sebagaimana kita lihat pada kitab Yesaya 26 ayat 7. Kita lihat Yesaya 26 ayat 7. Di sini firman Tuhan mengatakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya.
Nah, di sini dikatakan Tuhan sendiri yang merintis jalan lurus. Artinya ada perintisan Tuhan. Artinya kita mengikuti apa yang Tuhan gariskan untuk kita ikuti, kita taati, dan kita tekun untuk menjalaninya. Tentunya dengan kita mengikuti apa yang menjadi garis yang telah Tuhan tentukan melalui firman Tuhan ini. Jadinya kita tentunya bisa dipastikan kalau kita setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya, kita melaksanakan firman Tuhan, sudah dipastikan kita berada dalam track yang tepat atau track yang benar. Kita memiliki rekam jejak yang baik dan lurus seperti yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya dengan kita memiliki rekam jejak yang lurus, kita mengikuti sepenuhnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup dan sebagai standar moral dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kita akan dibenarkan, dipandang benar oleh Allah sampai dengan akhir hayat kita, sampai kita menutup mata. Dan kita menutup mata, ketika kita buka mata dalam akhir hidup kita, setelah kita menutup mata, kita buka dan kita pandang Tuhan Yesus dengan kemuliaannya, dengan senyum yang hangat. Dia mengatakan, "Mari bersamaku, mari ikuti aku," atau katakanlah Tuhan Yesus dengan senyum yang hangat, "Mari hambaku yang setia, ikutlah aku. Kau telah menjalani kehidupanmu dengan baik, sesuai dengan kehendak Bapakku." Tuhan Yesus memberkati.